Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu pada halaman 39. Silahkan dibuka bukunya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan tombol merah yang ada di bawah yang bacanya subscribe ya, karena dengan itu kalian akan selalu dapat info terbaru untuk pembelajaran nanti ke depannya. Oke, kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 39 sampai dengan 44. Yang pertama adalah seperti biasa, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan setelah membaca kesimpulan, kita mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ya. Kemudian diharapkan kita bisa merumuskan komponen-komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, kita dapat menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, kita mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila. Oke. Pada halaman 39, coba kita lihat ada gambar di sana. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dari gambar ini bisa kita lihat ada CO2 dan O2. CO2 itu apa kira-kira? CO2 itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah sebuah gas yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Contohnya ketika kita bernapas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan O2 itu adalah oksigen. Oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuhan dan kita hirup. Jadi ketika kita menghirup seperti ini, itu kita akan menghirup oksigen. Ketika kita membuang napas, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang kita bahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan, ya. Kita lihat ada diagram di sini. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kita lihat apa saja sih manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah sebagai sumber kehidupan. Seperti yang Bapak bilang tadi, manusia membutuhkan O2 ya, atau oksigen. Semua makhluk hidup bernapas dan dalam proses pernapasan membutuhkan oksigen. Dan yang dapat menghasilkan oksigen hanyalah tumbuhan. Bagaimana dengan hewan, Pak? Bisa enggak menghasilkan oksigen? Tidak. Yang hanya bisa menghasilkan oksigen adalah tumbuhan melalui proses fotosintesis namanya, yaitu pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari dan air.
Apalagi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang kedua adalah sumber makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, tidak terkecuali hewan dan manusia. Hampir 80% makanan berasal dari tumbuhan. 20%-nya dari mana? Dari hewan. Dan makanan untuk bagi manusia itu 20%-nya dari hewan. Contohnya telur, daging dan lain-lain, ya. Kita lanjut. Kemudian manfaat selanjutnya, sumber ekonomi. Banyak tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai sumber ekonomi, yaitu menjual tumbuhan untuk mendapatkan uang. Di lingkungan kita, Kalimantan Timur, tumbuhan yang menjadi sumber ekonomi adalah sawit. Sawit ditanam, kemudian tumbuh, berbuah, buahnya kita jual. Itu berasal dari mana? Dari tumbuhan. Maka bisa dikatakan tumbuhan sumber ekonomi bagi manusia. Jadi ada 3 sudah nih. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang keempat adalah sebagai perabotan rumah tangga, contoh meja, kursi, lemari dan lain-lain. Dan yang kelima adalah sebagai bahan baku bangunan, contohnya pintu, kusen, jendela, bahkan dinding rumah. Ayo membaca. Di pembelajaran 1 kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kalian juga tentunya sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Sekarang coba buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Kita lihat di sana ada beberapa paragraf. Kita lihat salah satu paragrafnya adalah paragraf 1, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, setelah itu menentukan ide pokok. Kebetulan ini sudah ada ide pokoknya, ya. Sudah ada ide pokoknya. Nah, ingat lagi bagaimana cara menentukan ide pokok. Kemarin sudah kita bahas di pembelajaran 3. Nah, tetapi untuk mengingat, saya buka kembali bagaimana cara mengetahui ide pokok, ya. Kita buka. Cara mengetahui ide pokok adalah dengan mengetahui ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, ciri-ciri ide pokok adalah memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelasannya. Kemudian yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan, ya. Kemudian yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi ciri ide pokok itu yang paling penting itu adalah ia merupakan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi setiap paragraf dia yang dibahas itu saja tentang hal tersebut, ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide yang tadi. Kita lihat yang merupakan inti dari pembahasan itu adalah tentang jagung, ya, tentang jagung. Maka ide pokoknya ditentukanlah jagung merupakan salah satu makanan pokok. Ada pendukungnya, mana kalimat pendukung? Kita lihat, inilah yang disebut dengan kalimat pendukung. Contohnya ini kalimat pendukung namanya. Kalau kita tulis sebagai ide pokoknya, contohnya ini enggak bisa kita jadikan sebagai kalimat pendukung. Kalau contoh itu adalah sebutan untuk kalimat pendukung. Selanjutnya kesimpulan. Nah, bisa dilihat sendiri kesimpulan. Jagung sangat penting di Indonesia. Di sini dijelaskan tentang jagung, bagaimana daerah-daerah yang membutuhkan jagung, kemudian ternyata jagung penting di Indonesia, maka diambillah kesimpulan jagung sangat penting di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua atau paragraf yang kedua.
Perhatikan. Paragraf yang kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman. Nah, ini kita lihat setelah 3-4 hari ini kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Berarti di sini kita sudah bisa membaca ide pokoknya yang mana. Ide pokoknya pasti di depan sini nanti. Ya, coba kita lihat di sini. Ini pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, oke. Pembiakan petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Oke. Cuma di sini ada agak berubah, nggak harus sama ya, nggak harus sama kalimat ide pokoknya itu. Sama dengan kesimpulan. Kesimpulan itu setelah kita telah di sini apa isi dari teks ini, maka kita dapat simpulkan bahwa jagung berkembang biak melalui biji. Di sini dijelaskan di dalam sini bahwa jagung berkembang biak melalui awalnya ditanam melalui bijinya. Baik, kita lanjutkan. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu teks kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Oke. Kalau tadi ada ciri-ciri ciri-ciri dari ide pokok, sekarang ciri-ciri kesimpulan. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama kita lihat, ciri-ciri kesimpulan adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, sopan. Ya, itu yang paling utama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, ya, singkat, padat, jelas. Nah, itu ya, berisi pokok pembicaraannya, ya, yang hal-hal yang penting atau ide pokok, berisi ide pokoknya, ya. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Jadi semua kalimat itu kita lihat mana yang penting-pentingnya, itu yang kita gunakan sebagai kesimpulan. Membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu, ya. Kita lanjut, tidak berbelit-belit. Tentu kesimpulan itu tidak boleh panjang. Itu. Kita lanjut, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Sekarang kita lihat bukumu halaman 42. Ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Oke, kita lihat. Di sini ada teks Pancasila. Kita lihat wujud kerjasama itu masuk ke sila mana? Kita lihat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin sudah kita bahas. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kira-kira untuk kerjasama. Kita lihat contoh nih, ya, kita lihat contoh nih. Nah, ini kan mereka sedang apa ini? Nah, ini jadi pertanyaan buat kalian nanti ya. Kira-kira yang mereka lakukan ini masuk sila keberapa? Ya, oke, sekarang kita lihat. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ini tugas. Oke? Kalau begini, Bapak kasih begini berarti ini tugas buat kalian. Oke? Tugas buat kalian. Sekali lagi, tugas buat kalian. Tulis isi cerita masing-masing gambar di atas. Oke? Nih, dua ini. Gambar 1, mereka sedang apa? Gambar 2, mereka sedang apa? Silakan ditulis. Kemudian setelah ditulis, dipoto, kirim ke gurumu masing-masing. Oke? Kirim ke guru masing-masing, termasuk Bapak, ya. Oke? Kita lanjut. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Nah, ini yang kita bahas tadi. Nilai apa kira-kira? Baik, nilai Pancasila yang terkandung dalam gambar di atas adalah sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Di mana dalam sila ketiga ini mengandung
Satu, jiwa patriotisme, artinya jiwa yang memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Makanya bunyinya adalah Persatuan Indonesia, ya. Kemudian berisi tentang semangat kebangsaan atau nasionalisme, artinya memiliki perasaan cinta kepada tanah air dan memiliki semangat 45, ya. Semangat 45 itu semangat yang tidak pudar-pudar, semangat kita yang betul-betul menginginkan sebuah kemerdekaan, makanya dikatakan sebagai semangat 45, ya. Kesetia kawanan sosial, artinya memiliki kebersamaan dan persatuan yang kuat, disebut dengan kerja sama. Itu kandungan dari Persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai persatuan bangsa, artinya mengakui ada Bhinneka Tunggal Ika, adanya biar berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Jadi bekerja sama, bersatu. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Oke, ini juga tugas buat kamu, ya. Tugas buat kamu, kira-kira apa yang, sekali lagi, apa yang belum kamu terapkan tentang sila ketiga? Bagaimana caramu memperbaiki sikap tersebut? Oke? Nanti dipoto juga, silahkan dikirim ke gurumu, ya. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Baik, ayo renungkan. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu atau orang terdekatmu terkait sila ketiga Pancasila? Kamu pertanyakan dalam dirimu, boleh dicatat kira-kira apa jawabanmu, ya. Silakan. Mungkin ini saja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah ini tekan subscribe, like, and share, ya, agar channel ini bermanfaat bagi semua orang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.